Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan em, mempresentasikan mata kuliah komunikasi data dengan dosen Busri. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dimas Aryan, NPM 451615109. Saya akan menjawab soal atau pertanyaan dari forum 1 sampai dengan forum 12. Yang pertama, apa perbedaan transmitter dan receiver? Transmitter adalah suatu alat kelanjutan dari sensor, di mana merupakan salah satu elemen dari sistem pengendalian proses. Besaran dari suatu proses digunakan alat ukur yang disebut sebagai sensor, atau bagian yang berhubungan langsung dengan medium yang diukur, di mana transmitter kemudian mengubah sinyal yang diterima dari sensor menjadi sinyal standar. Receiver selanjutnya dari receiver merupakan bagian yang berfungsi untuk menerima sinyal atau data yang dikirimkan oleh transmitter. Perbedaan guided dan unguided media pada transmisi guided adalah transmisi data yang menggunakan konduktor fisik, misalnya hook, bridge, dan switch. Untuk unguided pada media transmisi adalah media transmisi gelombang elektromagnetik atau data tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contohnya adalah gelombang. Soal yang ketiga adalah manfaat komunikasi data. Pertama, data sharing. Data sharing. Setiap komputer dapat menggunakan data pada komputer sehingga akan menghemat waktu. Dan yang kedua, sharing. Device sharing. Hubungan antar perangkat yang berbeda. Terakhir ada storage adalah penghematan karena berkurangnya penggunaan kertas dalam berkomunikasi. Manfaatnya adalah penghematan. Selanjutnya forum ke perbedaan komunikasi data dengan jargon. Perbedaan komunikasi data dengan jargon. Komunikasi adalah cara untuk menyampaikan data. Komunikasi data untuk menyampaikan data atau informasi dari sumber data ke terminal penerima. Sedangkan jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat atau komputer yang saling terhubung. Dengan adanya interaksi antar user, pertukaran data, dan pemakaian secara bersamaan. Perbedaannya adalah komunikasi data merupakan bagian dari jaringan komputer, di mana sebuah jaringan komputer akan bekerja dengan cara
mengaplikasikan komunikasi data. Komunikasi data diaplikasikan secara logik, di mana memanfaatkan jaringan yang sudah ada. Sedangkan jaringan komputer lebih mengarah kepada bentuk fisik yang mengakomodir kebutuhan logik dari sebuah komunikasi data. Soal yang kedua, ya, kendala komunikasi data. Nah, yang pertama, faktor manusia, faktor perancangan sistem, kesalahan dalam melakukan minimalisasi karena kesalahan. Forum yang ketiga, buat pengiriman data tak sinkron menggunakan start bit. Data tak sinkron tidak memiliki bit awalan dan akhiran, maka transaksi tak sinkron memiliki kedua bit tersebut. Mereka memiliki karakter memiliki awalan blok start block dan bit akhiran blok stop block. Satu bit awalan blok, satu bit akhiran blok, 7 bit berisi data, satu bit sebagai paritas. Selanjutnya forum keempat, perbedaan transmisi yang berupa simplex, duplex, dan full duplex. Simplex adalah mode komunikasi satu arah. Untuk simplex, pihak penerima tidak dapat memberikan informasi balik atau sering juga disebut komunikasi broadcast media karena melalui satu arah saja. Komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif, informasi hanya disampaikan melalui satu titik saja. Untuk half duplex adalah media komunikasi dua arah, namun berbeda dengan duplex. Half duplex berkomunikasi dua arah secara saling bergantian atau tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi saat terjadi komunikasi antara A dan B, saat A mengirim informasi, maka B akan menerima informasi atau mendengarkan. Demikian terjadi proses yang sebaliknya, vice versa. Contoh, media yang menggunakan media ini adalah radio walkie talkie. Full duplex memungkinkan komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Alat komunikasi yang menggunakan metode ini adalah telepon, handphone, dan sebagainya. Umumnya alat yang memanfaatkan metode komunikasi ini menggunakan dua jalur komunikasi. Jelaskan sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Sinyal kontinu seluruh harga pada suatu daerah hingga atau tak hingga, maka dikatakan sinyal bernilai kontinu. Sinyal diskrit bila nilai sinyal adalah satu set dari beberapa kemungkinan nilai, maka sinyal dikatakan bernilai diskrit. Sinyal waktu diskrit dengan nilai diskrit disebut sinyal digital. Jelaskan fungsi dan karakteristik media transmisi. Kabel koaksial untuk karakteristik media kabel koaksial, kabel strat optik,
Untuk karakteristik media transmisi unguided seperti gelombang mikro, satelit inframerah. Forum kelima, jelaskan sistem modulasi digital ASK dan modulasi digital FSK. ASK atau pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitudo merupakan suatu metode modulasi dengan mengubah-ubah amplitude. Dalam proses modulasi ini, kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud, kecepatan digital lebih besar. Keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud kecepatan digital lebih besar. Sedangkan kesulitannya adalah dalam menentukan level acuan yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Oleh sebab itu, metode ASK hanya menguntungkan bila dipakai untuk hubungan jarak dekat. Dalam hal ini, faktor draw harus diperhitungkan dengan teliti. Seperti juga pada sistem modulasi AM. Draw menindih puncak bentuk-bentuk gelombang yang berlevel banyak dan membuat lebih susah mendeteksi dengan tepat menjadi level ambang. Sedangkan modulasi digital FSK atau frekuensi shift keying atau pengiriman sinyal melalui penggeseran frekuensi. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Modulasi digital PSK atau phase shift keying atau pengiriman sinyal melalui pergeseran fase. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Forum 6, forum 7, forum 8, forum 9, forum 9. Cyclic redundancy, cek CRC, logic digital. Sirkuitnya diimplementasikan sebagai berikut. Register memuat n bit setara dengan panjang FCS, terdapat n atau lebih gate OR eksklusif. Yang terakhir, ada atau tidak adanya gate berkaitan dengan ada atau tidak adanya term dalam pembagi polinominal, tidak termasuk xn. Forum 11, jelaskan cara kerja layer dan ISO. Application layer mengirim data ke komputer lain. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima.
Sekian presentasi tugas komunikasi data kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada salah kata, dan ada soal atau pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.